hendaknya air melober, akhirnya diterima oleh masyarakat. Ada kalanya ilmu tersebut itu keluarnya disengaja, yang mempunyai maksud untuk memberikan petunjuk terhadap masyarakat. Kedua-duanya ini bersumber dan muncul dari seorang yang sudah dikatakan wasilun, orang yang sudah sampai kepada Allah. Di dalam bab ini nanti disebut arbabil miknah, muncul dari seseorang yang sudah sampai pada Allah. Ilmu-ilmu yang seperti ini Bapak Ibu, yang muncul dari miknah, kebenarannya itu enggak bisa dibantah, mboten saged. Kebenaran itu tidak bisa dibantah oleh sumber ilmu apapun, tidak bisa. Ilmu manapun yang berkenaan dengan selain sirul ma'rifah mboten saged bantah, tidak bisa membantah atas kebenarannya. Akan tetapi ada munculnya ilmu itu dari seorang salik yang belum wasil, itu masih bisa dibantah, masih bisa dibantah. Istilah masih bisa didebat. Karena apa? Karena si salik olehnya memberikan satu jawaban dari pertanyaan itu tidak bisa tembus menyang si penanya. Akhirnya si penanya itu isih ragu. Inilah maksud daripada bisa dibantah itu dari sisi itu. Berkenaan dengan hal ini kita masuk pada pasal 199. Qala musannifu rahimahullah, bayanu ilmil ma'rifati, utawi keterangan tentang ilmul ma'rifah, alladzi kang yasduru, kang metu, kang muncul opo alladzi min sahsin, saking sahs atau seseorang. Bab yang menerangkan tentang masalah penjelasan. Jadi bayan itu tidak jadi mubtada tapi jadi khobar dengan mubtada yang tersimpan. Mohon maaf ya, mubtada yang tersimpan adalah faslun, utawi iki fasol iku bayanu, ngoten, bukan bayanu ilmil ma'rifati status menjadi mubtada, ndak. Jadi menjadi khobar dari mubtada yang tersimpan. Ibaratuhum utawi ibarate piro-piro ilmul ma'rifat iku imma lifayadoni wujudin ono kalani. Ilmu yang datang itu sebab
ambere melobere ngaten sangka dene makna adalah hati seseorang yang sudah sampai pada Allah. Jadi munculnya ilmu itu tanpa disengaja moro keluar diterima masyarakat. Jadi si wasil itu enggak ada kesengajaan untuk mengeluarkan, enggak. Oleh karena dorongan ilmu yang muntah itulah akhirnya diterima oleh masyarakat. Auli qasdi hidayatil muridin, atau keluarnya ilmu itu disengaja oleh si wasil yang tujuannya adalah hidayati murid, untuk memberikan petunjuk terhadap sang murid. Keluar, dan si murid pasti akan paham. Karena apa? Karena munculnya itu bersamaan dengan nur makrifat yang ada di dalam si wasil tadi atau si mursid, yang bisa dijadikan sebagai guru penunjuk ke alam akhirat. Istilahnya Pak, orang itu akan bisa memberikan petunjuk dan menuntun seseorang yang buta menuju pada satu tujuan, manakala yang menunjukkan dan menuntun itu tidak buta, boten wutoh, tidak buta terhadap Allah. Istilah bahasa logika, si A ini akan bisa menuntun si B jasadnya terhadap satu tujuan, sementara si B itu keadaan matanya buta, dengan catatan si A matanya tidak buta. Paham ya? Bahasa dunia ilmu ma'rifat, ilmu hakikat nuju ma'rifat, atau yang kita sebut sebagai mursyid, guru pembimbing rohaniah, wajib makrifat terlebih dahulu jikalau belum makrifat pada Allah. Wajib. Makanya di dalam dunia thariqah disebut mursyid, wajib nyandang makrifat dulu. Wajib makrifat, nyandang makrifat dulu mursyid itu. Mursyid yang sudah nyandang status makna atau sudah sampai pada Allah, mursyid itu antine ora kedunyan. Ngertos nggih? Iku yang paling mendasar. Tidak mudah mengklaim muridnya, jikalau kau keluar dari thariqahku murtad, ndak. Atau kualat, ndak. Mboten begitu, Pak. Cirinya mursyid yang sudah sampai pada Allah. Ojo tersinggung raimu, ojo tersinggung. Saya bicara kebenaran. Bahkan justru makalah ini memberikan motivasi kepada kita yang sudah di mata manusia disebut mursyid, yang belum makrifat pada Allah. Apa motivasinya? Lekas kita untuk makrifat dulu pada Allah. Ngoten lho maksudku. Sebab gini Pak,
Jikalau kita sebagai mursyid kok di mata Allah belum sampai makrifah, pasti ini tidak bisa tidak, pasti hati kita akan terpengaruh dengan alam dunia. Hati kita akan terpengaruh dengan makhluk. Itu bisa disebut alam mulki. Dalam fasal lain Ibnu Athaillah mengatakan alam mulki, alam di mana bainal ardi was sama, iki ngalam mulki niki, alam mulki. Alam akhirat itu dalam fasal yang lain beliau mengatakan alam malakut, bukan alam yang ada di kasaf mboten. Ada makalah yang menyatakan beliau seperti itu, alam mulki dan alam malakut. Nek mulki berkenaan dengan alam dunia, alami jasmani. Kalau alam malakut itu ada kaitannya dengan alam akhirat, alam sing langsung kaitannya dengan ruhani. Makanya saya katakan, jikalau satu mursyid belum mencapai alam malakut atau alam akhirat, alam makrifat Allah, pasti kita akan terpengaruh dengan alam mulki, alam dunia, isinya estu, sehingga mudah kita untuk memeras daripada murid. Muridnya ya padha gendenge ya. Lho nggih. Saya kritik ini bukan ada maksud tujuan satu menjatuhkan dua. Ngelek-ngelek nonjenengan enggak. Kami kritik ini dari makalah yang sudah ada semata-mata demi kemajuan panjenengan untuk umat iki tambah baik. Ada loh Pak, mohon maaf, saking patuhe ambek guru, yang guru itu sudah Allah kasih sifat khosoh, sifat keistimewaan, tapi keistimewaannya tidak di zona akhirat tapi di zona dunia. Mandi ucape ya toh, termasuk punya karomah yang luar biasa. Lah si murid sembarang apapun yang diminta dikasihkan, sampai kebutuhan keluarganya terbengkalai. Ada loh seperti ini, ada. Dan ini akan jadi bahaya bagi kita sebagai murid atau bagi panjenengan sebagai mursyid. Bahaya. Mestinya disebut mursyid indallah itu mengarahkan jiwa-jiwa ruhaniyah talamid itu masuk di dalam alam malakut atau ngalam akhirat, yang semata-mata hanya bertemu Allah, bukan malah memberikan motivasi dunyamu sing tak jaluk iku kuwi tak uji. Mboten Pak, mboten nguji. Bahasa nguji kumang digawe kamuflase nutupi kepentingan nafsunya sendiri. Hati-hati. Bukan persoalannya manusia itu enggak butuh ini, enggak butuh itu. Enggak. Nanti juga ada satu makalah gini. Orang yang sudah diberikan Allah sifat khosoh yang khususnya terkait alam malakut, alam akhirat, alam makrifat, ya. Ini dia itu
sudah dibebaskan Allah dari sifat basariah. Enggak. Sifat basariah itu apa sih? Sifat kebutuhan manusia. Enggak. Seperti apa? Makan, minum, gegarwo, apa mawon. Loh, ini tetap Allah tetapkan di dalam dirinya. Berarti kan belum bebas, gitu. Secara dohir, walaupun secara batin sudah bebas, akan tetapi sifat basariah manusiawiyah ini nggak mungkin isih tetap. Ini biasanya Bapak Ibu golongan wasilun, tapi ini akan bisa terjadi terhadap golongan majetubun, yang majetubun itu sudah tidak ada lagi kepentingan jasmani, baru ini juga lepas sifat basariah baik dohir maupun batin. Cirinya orangnya itu Pak Bu, wis moh gembul menungso, moh garwa ya ditinggal, anak ditinggal, semuanya ditinggal. Urusan makan gak makan terserah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, akan tetapi kebutuhan jasmaniah yang urgen untuk menetapkan kelangsungan nikmatul imdad ini nggak bisa. Tetap akan Allah tetapkan dalam dirinya dengan bentuk lapar, dengan bentuk haus. Itu akan Allah selipkan terhadap dirinya, tapi tidak sama dengan yang lain. Kalau jenengan iki ahli butun, kita ahli badokan, dirinya ndak, ngoten lho. Ya tetap makan, tapi nggak seperti kita. Kita Pak, ibaratnya satu hari satu malam 3 kali, mungkin dia hanya 1 pulau. Ngoten. Gak mungkin orangnya lemu koyok kebo, ngono gak mungkin. Tangkinya itu gak mungkin kelihatan gede ngoten, sedangkan tangki kita besar sebab kebanyakan makan. Pun kita lanjut. Fal awalu mongko utawi sing awal iku halus salikina, keadaane salik. Salik niki berarti orang yang lagi perjalanan belum sampai tujuan, itu disebut salik. Cuman dalam bab ini nanti ada salik yang disebut, yang sudah sampai tujuan disebut wasil atau disebut miknah. Ada salik itu yang belum sampai pada tujuannya. Wasanilan utawi sing nomor loro, golongan iku halu arbabil miknah, keadaane disebut wong sing duweni sifat sing wis manggon ning makom makrifat. Wal mutahakkikina ai wakilah disebut ahli tahqiq. Innal kalama sak temeni keterangane alladzi kang yasduru kang muncul apa alladzi min sahsin saking seseorang, yubayinu kang jelasake sapa sahes, jelasake ilmal makrifati ing ilmu makrifat. Iku ahyanan terkadang iku takhruju metu apa ilmu tadi mingkol bisaliki saking atine salik, sing ati salik bidafi isuurin kelawan dorongane rasa
layu qadimu kang ora bisa ditahan. Ngilmu ora iso ditahan. Berarti ki salik yang mana? Salik yang sudah usul. Salik yang sudah sampai mencapai tujuan. Terkadang ilmu itu muncul dari beliau yang munculnya tidak disengaja. Saking gedene dorongan ilmu dalam hati, akhirnya keluar diterima oleh banyak masyarakat. Bentuknya ilmu itu bisa jadi seperti itu. Auli gharati irsadit tilmidi, utawa muncule ilmu dari si salik yang sudah wasil, itu ada maksud dan tujuan krono oleh ilmu iku dadi petunjuk menyang para murid. Berarti ada kesengajaan. Fal awalu mongko utawi kang kawitan iku li khaliqal bisalik, krono keadaane atine salik. Sing pertama tadi muncul ilmu sebab atine salik gak kuat, saking beking ilmu itu ngeloberi keluar, akhirnya diterima kita sebagai masyarakat. Loh, ilmu itu akan tembus di dalam hati kita, akhirnya kita bisa paham. Ngoten. Wasani lan utawi sing kaping pindho, kaping loro iku li khaliqal biman balago kamala ma'rifatillah ai ahlut tahqiq. Yang nomor dua, ilmu itu memang ada kesengajaan, dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah sampai pada Tuhannya atau makom makrifat, yang dengan maksud tujuan menjadi petunjuk terhadap si murid. Iki disebut ahlu tahqiq. Bon. Niki berarti walaupun bahasane salik di atas, itu maksudnya salik yang sudah wasil, salik yang sudah sampai pada Allah. Asarhu utawi keterangan sarai iku ida saroha tatkalanin rangake sopo asaliku salik nerangake ilmal makrifati ing ilmu makrifat, tapi walaisa bidafi iyaja yajiduhu, walaisa lan ora ono apa-apa sarah atau keterangan ilmu makrifat iku bidafiin, ora ono dorongan yaji tukang tumiba apa ngilmu utawa bidafiin fi qalbihi ing dalam atine salik. Bagaimana tatkala ada keterangan ilmu makrifat dari seorang salik yang tidak ada dorongan dari hatinya, enggak ada. Bagaimana ilmu itu? Ya fahada, mongko utawi iki ilmu keterangan sarah kuwi mau iku iddaun, apa pengakuan batilun kang batal. Jadi ilmu yang keluar itu disebut ilmu sing ono indikasi. Tahu indikasi? Pengakuan, maksud dibalik semuanya. Kita sebagai murid yang buta ya nggak tahu kalau itu ada kepentingan yang lain dibalik semuanya. Lah ngono kuwi batilun hukumi batal atau menipu. Ya sudah. Berarti iki salik yang belum wasil.
ilmu keluar dari itu. Sebab laisa yajidu, ora ono dorongan ning jero ati sing bener iku tentang ilmu itu. Wis muring-muringo. Aku hanya menjelaskan sesuai dengan makalah Syekh Ibnu Athaillah. Gak setuju karepmu. Monggo kula sih enjoy mawon. Wa kadzalika, dan utawi mengkene sarah aidan khalimane, berarti keterangan podo munculi seperti salik yang tidak ada dorongan. Sekarang bicara yang sudah ada dorongan. Wa kadzalika lan utai keterangan utai mengkono keterangan ilmu hakikat metu sangka sapa sahibut tamakuni, yaiku wong sing atine wis mencapai makom makrifat atau wong sing sudah sampai pada Allah fi ilmil ma'rifati, ing dalam ilmu makrifati. Ini disebut arbabul miknah. Apa? Arbabul miknah itu adalah sebuah ilmu yang muncul dari dorongan seseorang wasil yang gak tahan apa yang ada di dalam ilmu itu, akhirnya berojol. Ngerti berojol? Berosot. Indonesia ini apa? Berosot itu. Hah? Tumpah, oke. Iku idzakana tatkalane apa bayanuhu keterangane babul miknah iku laisa ora ono apa-apa bayan, dudu wak bayan niki lho ya. Iku lihudal murid krana arai petunjuk terhadap murid. Fakot kasyafa lan temen-temen buka. Keliru iki. Wa kadzalika sahibut tamakkuni fi il ma'rifat arbabul miknah iku idzakana tatkalane ana apa bayanuhu keterangane miknah iku laisa ora ana apa bayan iku lihudal murid krono arai petunjuk menyang murid, ya fakot kasafa. Mongko teman-teman buka sopo miknah siron ing rahasia lam yu'adzan kang durung ngidini iku lahu kedue miknah sopo minallahi saking Allah. Wa mala lan condong opo kolbuhu antine miknah iku ila toriki riya maring dalane nafsu, yaiku kepentingan riya. Ngeten niki. Jikalau iku ilmu muncul dari miknah yang tidak ada tujuan untuk hidayah terhadap murid, maka jelas iku miknah iku ngelanggar aturan. Aturannya apa? Belum waktunya buka, izin disuruh buka, dibuka. Loh, ngerti loh. Dan ini pasti ada maksud dan tujuan apa? Di situ riya, pamer, supaya diwahke murid atau orang lain. Padahal disebut miknah itu enggak ada. Seperti itu enggak ada. Kecuali disebut salik. Loh gitu Pak. Paham nggih? Artinya apa? Barangkali, namanya barangkali. Itu kita anggap miknah. Lah kok keluarnya itu tanpa izin Allah, berarti bukan miknah. Paham maksud kula? Berarti itu salik. Itu maksudnya. Sebab miknah atau orang-orang yang sudah Allah tarik di dalam makom musyahadah
itu enggak mungkin akan mengeluarkan sesuatu itu ada maksud dibaliknya adalah riya, jalani nafsu yaitu riya. Betul. Karena beliau hatinya sudah karekso dening Gusti Allah, hatinya sudah dijaga oleh Allah. Saged dipaham nggih? Cek cepet, ngoten maksud kula, ngoten. Ya tugas wis tak kandhani, Pak Sabtu. Mboten ada waktu berhubung ya napa man wis pun desek-desek titik ngoten. Ya wis ya apa maneh. Boleh mesake jenengan gak iso temu. Teng Pare, Kediri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perlu kami sampaikan, bila mana munculnya ilmu itu kok masih ada kepentingan riya, berarti bukan miknah, bukan wasil, tapi golongan kita yang masih salik. Ngoten lho karepe. Al khulasah utawi ringkesan. Gelis Gus. Iya. Ini tak tulis gelis. Idza kana tatkalane ana apa kol buka ati sira iku jalisan lungguh sidkon kelawan bener-bener fit tajalli ing dalam tajalli Allah. Wa kullu ma ya mongko utawi saben-saben apa tubayanu kang jelasake sira hu ing ma iku rupane ma min ilmil ma'rifati saking ngelmu makrifat fahuwa iku hakun mongko iku bener wal haqiqatuhu lan utawi kebenarane iku la yumkina ingkaruhu tidak bisa dibantah atas kebenarannya. Ketika hatinya panjenengan iki estu ketika saat munculnya ngelmu itu hati dalam kondisi tajalli terhadap Allah, maka kebenaran ilmu yang muncul dari hati panjenengan itu tidak bisa dibantah. Atas kebenarannya itu enggak iso dibantah, Pak Bu. Berarti mafhum mukhalafah kebalikan maksud adalah jikalau munculnya ilmu keterangan itu dari hati yang duduk di takholli, maka kebenarannya bisa dibantah. Tandane si murid masih ada rasa ragu, keterangan itu masih diragukan atau masih dipertanyakan. Cetha nggih? Wis, takon monggo. Mboten wonten. Ibuke wonten mboten? Cukup? Ya wis cukup kok. Nggih sepurane sing kawanah nggih. Kula diajar Gusti Allah. Iya. Wis piye to Pak Kemis Bali. Pulangi mboten uman pesawat. Sampak mohon maaf pejabat sing wonten Bali nenggene bandarane niku lho. Nggih, jamaah kita berupaya untuk nyesel-nyeselno tetep mboten saged. Karena memang tahun terpaksa Pak kula pakai mobil ndugi Bali ke Jember meh 10 jam lebih. Nggih pun ndugi Jember nggih ngonten pun wis piye iki nggih tetep kula sampekno kewajibane. Antun ndugi Jember langsung mriki subuh niku pun
Mbah ngoten niki mungkin ing Pare. Menik badha subuh Surabaya. Kapan ya gak legreke iku. Lah ngoten. Lah wis ya wis terserah pun. Cara awak dhewe sing nglakokno Gusti Allah iso mlaku dhewe ngono wis ket biyen pedhot, Pak. Nggih. Karena sing nglakokno Gusti Allah nggih pun manut mawon kula pun. Wis mugi dados ilmu ingkang manfaah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.